Selamat datang di podcast Rumah Kita. Sudah 2 tahun kita telah menjalani masa pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tidak memakai masker apakah tidak beriman kepada Tuhan bersama bintang tamu kita, Pendeta Muda Noviantara Rolin. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Thank you. Shalom sahabat Rata, dimanapun sahabat Rata Rumah Kita menyaksikan acara Rumah Kita hari ini. Kiranya setiap kita diberkati oleh acara kita di acara Rumah Rata hari ini. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Muda Pak Nopi hari ini. Oke, Pak Nopi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini kayaknya? Luar biasa. Kayaknya kelihatan santai banget ini hari ini. Oke, Pak Nopi. Sudah setahun lebih kita menjalani masa-masa pandemi yang belum selesai atas bangsa kita Indonesia. Iya. Hampir kurang lebih 2 tahun ya Pak Nopi ya. Iya. Nah, selama menjalani pandemi kita menjalani masa new normal. Artinya kita mengikuti aturan dari pemerintah. Iya. Yang dulu kalau nggak salah dulu 3M, sekarang 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan lain sebagainya. Nah, inilah aturan dari pemerintah agar setiap kita selalu mengikuti prokes, protokol kesehatan nih Pak Nopi. Nah, dengan memakai masker dan lain sebagainya. Nah, ada suatu pertanyaan yang dilontarkan banyak orang, apakah ada hubungannya Pak Nopi antara memakai masker dengan iman? Karena ada orang yang pada saat pandemi terjadi di bangsa kita Pak Nopi, banyak orang-orang mendeklarasikan firman Tuhan Mazmur 91. Nah, sehingga ketika mereka mendeklarasikan Mazmur 91, engkau tidak usah takut terhadap mara bahaya kepada penyakit menular, lalu hidupnya enggak memakai masker. Nah, seolah-olah tanda kutip seperti kayaknya menantang gitu. Nah, apakah Pak Nopi ada hubungannya antara memakai masker dengan iman? Nah, apa sih Pak Nopi iman itu sendiri? Ya, terima kasih Pak Erwin. Mungkin kita mulai dengan doa dulu ya. Oh ya, oke. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk bisa kami berbincang di dalam podcast ini Tuhan. Kau yang tuntun pimpin kami dan apa yang setiap kami ucapkan biarlah berasal daripada-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Shalom Pak Erwin, shalom ya. Bagi pemirsa yang menonton podcast ini, dan saya cukup bangga pertama dengan podcast ini adalah satu terobosan bahwa penyampaian pesan Tuhan tidak hanya melalui mimbar saja, tetapi juga melalui sarana-sarana digital. Dan kita harus berterima kasih bahwa semua ini kita percaya berasal daripada Tuhan juga. Memang menarik Pak Erwin untuk mengenai masker ini dengan iman. Kita harus pahami bahwasannya kita sebagai orang percaya kita adalah beriman kepada Tuhan ya. Betul. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu adalah iman. Jadi iman adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat di dalam Matius 8 ayat yang 10 bagaimana Tuhan Yesus menanggapi seorang prajurit yang minta seorang komandan yang minta tolong bahwa prajuritnya sakit. Dia katakan, Tuhan Yesus katakan di situ, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Artinya kita coba iman itu dengan pendekatan bahwa itu rasa percaya. Ada percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita melihat bagaimana hubungan antara iman ini dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sebagai orang percaya, kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita ini tidak secara horizontal saja dengan sesama, tetapi apapun yang kita lakukan selalu berkait dengan Tuhan. Betul. Jadi kita sebagai anak-anak Allah ya Bapak Ibu sekalian, kepada Pak Erwin juga, dan itulah yang menjadi hal yang penting. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti kita juga sudah melihat segala sesuatu itu tidak hanya dari kacamata kita saja, pikiran kita saja, pengetahuan kita saja, tetapi kita juga melihat dari kacamata bagaimana Tuhan meresponi terhadap suatu keadaan. Kita harus pahami bahwasanya ketika kita sebagai orang beriman,
kita harus memahami juga apa yang menjadi hati Tuhan terhadap kehidupan ini. Betul. Kita punya satu firman yang dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Tapi yang kedua adalah kasihlah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, disinilah kita mulai terhubung bahwasanya yang berkait dengan Tuhan itu juga berkait dengan sesama. Berarti apa yang kita lakukan tidak boleh terlepas daripada manusia dan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di dalam masker ini, saya juga penyintas COVID, mungkin Pak Herbin juga penyintas COVID ya. Kita mengalami kesengsaraan yang luar biasa waktu itu, tapi di situ justru menumbuhkan iman kita. Nah, kita melihat bahwasanya kenapa orang masih tidak mau menggunakan masker mungkin ya. Kalau dilihat dari apa yang kami alami berdua, bahwa ketika kami terkena COVID itu sakit luar biasa. Tetapi juga ada banyak hal yang kita terjadi adalah hubungan kita dengan keluarga juga terlepas. Kita tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain. Terus kemudian kita bersama masyarakat juga kita tidak bisa bersatu. Kita bekerja juga sulit. Jadi lebih banyak susahnya lah. Akibat kita tidak mentaati aturan-aturan bagaimana mencegah terhadap penggunaan masker dan sebagainya gitu ya. Dan yang lebih parah lagi yang terjadi adalah ketika masyarakat waktu itu, ketika kita kena COVID, adalah masyarakat menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Jadi kita dijauhi dari masyarakat ya. Oleh sebab itu menjawab pertanyaan pertama dari Pak Herbin adalah ketika kita berkait dalam kehidupan sebagai orang percaya, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setiap aspek kehidupan kita selalu melihat kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya diberikan kepada kita. Itu juga bagian kita berkait dengan sesama kita, seperti halnya diri kita sendiri. Tentunya kita tidak mungkin melukai diri kita sendiri ya kalau kita mengasihi diri kita ya. Demikian juga kita melihat orang lain seperti hal diri sendiri, itu maksudnya bahwasanya kita harus mengasihi orang lain sama seperti halnya ketika kita juga menjaga diri kita supaya kita sehat dan sebagainya. Ada beberapa hal yang boleh saya bagi ketika saya menemui beberapa orang yang memang punya sikap seperti itu, tidak mau vaksin, tidak mau pakai masker gitu ya. Saya tanya kepada mereka, apakah Anda mengasihi keluarga Anda? Oh, saya sangat mengasihi istri dan anak saya, atau seorang istri, saya mengasihi suami dan anak-anak saya. Tapi begitu Anda tidak melakukan pencegahan terhadap COVID ini dengan menggunakan masker atau melakukan vaksin gitu ya, sebagai orang percaya, ketika mereka terdampak oleh penyakit ini, apa perasaan Anda gitu? Oleh sebab itu, hal itu akhirnya menyentuh juga bagi mereka. Akhirnya mereka tergugah dan mengerti bahwasanya diri mereka yang terlalu egois ya untuk tidak melakukan semua itu, prokes itu akhirnya bisa berdampak terhadap orang-orang yang mereka kasih. Saya kira itu Pak Herbin. Jadi bisa saya dari perbincangan tadi Pak Novi tentang iman, berarti iman itu berarti kita percaya, ada kata percaya. Nah, ini menarik Pak Novi karena ada orang yang memegang Mazmur 91 yang engkau tidak usah takut. Nah, kalau kita baca di Mazmur 91, sebentar ya Pak Novi, kita baca silakan. Di ayat yang kelima kita lihat baca ya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang sedang, yang ngamuk, yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi ada orang yang tidak memakai masker, dia memegang bahwa Tuhan pasti menyertai Pak Novi. Iya. Tuhan menjaga. Nah, ada nggak sih sebenarnya hubungan memakai masker itu dengan iman? Karena ada orang berpikir bahwa kalau kita memakai masker berarti kita penakut, kita nggak percaya Tuhan. Lalu kalau kita nggak memakai masker, kita pasti percaya Tuhan bahwa Tuhan jaga kita. Nah, ada nggak sih Pak Novi hubungannya memakai masker itu dengan iman tadi, dengan percaya kepada Tuhan tadi? Oke, karena ini diangkat dari Mazmur 91 yang jadi topik awal ya. Ya, betul. Terhadap pertanyaan apakah kita harus pakai masker, apakah kita beriman dan sebagainya. Ya. Kita lihat dulu dalam Mazmur 91 adalah perenungan seorang Daud. Perenungan seorang Daud
ketika dia melihat dalam kehidupannya dia cukup banyak dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan sebagainya. Walaupun perlindungan ini luar biasa, tapi ketika dia menghadapi Bathsheba, nggak usah pakai masker nih, Bathsheba aja jatuh gitu ya. Jadi nggak usah logikanya, nggak usah tinggi lah. Artinya Tuhan menyertai pasti. Dia berjanji kepada kita. Matius 28 ayat 19 dikatakan 19-20, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Bahkan saat ini Roh Kudus menyertai. Tapi kalau memang seorang Daud sendiri melanggar atau keluar daripada perlindungan Tuhan dengan caranya sendiri, seperti halnya kasus Bathsheba gitu ya, itu juga jatuh juga gitu ya. Jadi gak usah jauh-jauh lah. Yang jelas di dalam perenungan Daud adalah memberikan satu gambaran Daud yang dikasihi Tuhan. Dia sedang bercerita bagaimana ketika dia sungguh-sungguh bersama Tuhan, Tuhan itu melindungi dia banyak hal. Di dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pemerintahannya, dalam peperangannya, dan itu dikatakan ada panah dan sebagainya, penyakit sampar dan sebagainya. Kita tahu setelah saya membuka beberapa tafsiran bahwasanya musuhnya kita kan bukan darah dan daging kan, betul. Ada juga kuasa-kuasa jahat dan sebagainya, itu tidak kelihatan dan sebagainya gitu kan, tetapi itu menyerang. Tapi bukan berarti Daud ini di dalam perenungannya menyatakan tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap semua bahaya itu, ya kan? Ketika kita melihat Daud berperang, dia bertanya kepada Tuhan. Ketika dia maju berperang juga, dia menggunakan baju-baju baju-baju prajurit ya. Prajurit. Artinya kalau dia membabi buta mengartikan dia dilindungi Tuhan, ketika dia diserang oleh musuhnya, tentunya dia tidak akan bertanya kepada Tuhan dan mempersiapkan dirinya. Ya dia biasa aja jalan-jalan datang kepada musuhnya gitu ya. Dia lawan gitu aja. Tapi kan artinya di sini ada satu bagian Tuhan, ada satu bagian manusia. Ya. Daud ketika berperang dilindungi Tuhan, dia selalu menang. Betul, menang. Tetapi apakah Daud tidak melengkapi dirinya dengan berbagai senjata supaya dia sendiri tidak terbunuh selama peperangan? Tidak juga kan? Tidak juga, artinya bahwasanya kembali kepada iman dan prokes tadi, ya betul, Tuhan menyertai, itu tidak ada yang salah, itu benar luar biasa. Tetapi kita juga melihat Daud, bahwa Daud juga melakukan hal-hal yang merupakan bagiannya di dalam kehidupan ini ya. Betul. Jadi kalau kita beriman ya jangan terlalu bebas kita mengartikan rasa percaya itu dengan perlindungan. Justru ketika kita percaya kepada Tuhan, apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita perlu pahami ya kan. Seperti dikatakan di dalam Amsal 1 ayat 33, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Artinya hal-hal yang bisa menimbulkan bencana itu selalu ada. Dan itu selama di dunia kita di dunia ini pasti malapetaka ada. Cuma Tuhan menjaga kita dengan memberitahu. Tuhan menjaga kita dengan memberi kekuatan. Bisa saja misalkan ya, di dalam satu kejadian kita sudah divaksin dan sebagainya gitu. Kita terpaksa buka masker kalau kita makan gitu kan. Ya. Tetapi kemungkinan itu masuk saja, bisa saja kan virus itu masuk kan. Tetapi perlindungan Tuhan menunjukkan ya pada saat kita harus makan, kita harus buka masker. Nah, perlindungan Tuhan kan nyata, kita tidak ketularan gitu ya. Nah, jadi saya bisa jawab bahwasanya Mazmur 91 itu jangan diartikan secara bulat begitu saja, tetapi kita juga harus melihat bagaimana Mazmur 91 itu berdasarkan renungan daripada Daud dan apa yang Daud lakukan ketika dia hidup, ketika melakukan segala tugasnya daripada Tuhan ya. Saya kira itu Pak. Jadi ada yang menarik tadi Pak Nopi bilang ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan, ada bagian kita yang kita lakukan. Jadi Tuhan bisa memberitahu lewat manusia. Nah, ini kan pemerintah mengadakan aturan prokes itu Pak Nopi. Nah, kalau seandainya kita tidak memakai masker, berarti kita tidak mentaati pemerintah. Sementara di dalam Roma pasal 13 dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi pemerintah itu berasal daripada Tuhan. Apa ketetapan yang pemerintah lakukan, ya harus kita jalani. Nah, jadi ada Pak Nopi tadi bilang ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan, ada bagian kita yang kita lakukan. Nah,
sebagai orang percaya, apakah kita harus taat kepada pemerintah dengan memakai masker atau karena iman percaya kita itu? Nah, jadi yang Pak Nopi bilang tadi, ada bagian Tuhan, ada bagian yang kita lakukan. Saya setuju sekali itu Pak Nopi. Nah, ada nggak hubungannya iman dengan ketaatan Pak Nopi? Ya, kalau kita lihat secara utuh ya, iman itu kan merubah diri kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Iya, betul. Betul kan? Betul, betul. Kehendak Allah tuh seperti apa sih? Dia tuliskan di dalam Alkitab. Alkitab. Ya. Alkitab apa nulis? Seperti dikatakan dalam Roma 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Betul. Nah, jadi ya sudah nyambung harusnya ya. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka hidup kita mulai berubah. Ada satu, seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 tadi, akal budi kita berubah, mengetahui yang baik dan benar. Maka kita mulai memahami Roma 13 ayat 4 itu bahwa pemerintahan itu bukan sesuatu yang harus kita musuhi. Pemerintahan itu adalah bagian daripada kerajaan Allah di dunia ini, karena dia ditentukan oleh Allah, dan kita harus taat kepada pemerintah. Iman kita justru merubah bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Nah, gitu. Jadi iman tidak terlepas hanya ibadah hari Minggu saja, tapi iman itu juga merubah gaya hidup kita, cara berpikir kita, cara melihat segala sesuatu. Apakah pemerintahan itu menjadi satu dengan Tuhan? Iya, ternyata pemerintah itu menjadi satu dengan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu juga saya percaya, karena pemerintah adalah ketangan Tuhan di dunia ini. Maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagian untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana Allah. Betul. Ya, jadi sehingga tidak bisa dipisahkan. Dan ketika kita melihat kepada bagaimana hubungan antara iman, pemerintah, ketaatan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintah itu adalah harus taat kepada pemerintah. Jadi mulai terhubung, seperti saya katakan di awal, sebagai orang percaya terhubung terhadap Tuhan dan terhubung terhadap manusia. Ketika kita gagal atau kita membantah terhadap apa yang Tuhan tuliskan terhadap pemerintah, itu juga kita gagal untuk mengasihi Allah. Karena kita tidak mengikuti apa yang dimau, bahwa kasarnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti kalau kita ngelanggar ya kita nggak menuruti perintah Allah, kan begitu. Jadi berarti kalau kita mengasihi Allah, iya, berarti kita juga harus taat kepada pemerintah, Pak Nopi. Betul. Nah, betul. Tapi ini ada orang berpikir bahwa dia nggak memakai masker, dia tidak vaksin tadi, dia bukti bahwa saya mengasihi Tuhan. Berarti nggak bisa ditunjukkan dong, karena dia nggak mentaati aturan dari pemerintah. Nah, berarti memakai masker dan tidak memakai masker nggak ada hubungannya sebenarnya Pak Nopi dengan imannya. Itu menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita juga taat sama pemerintah. Nah, karena ada banyak orang nih, orang percaya memegang Mazmur 91 nih Pak Nopi. Di keramaian mereka, nggak pakai masker. Di gereja pun nggak memakai masker Pak Nopi. Nah, tapi ada yang satu yang ditakuti sama orang tersebut. Ke mall, pasti pakai masker dia. Karena takut sama satpam ditegur. Iya. Jadi, kita sebagai orang percaya wajib banget Pak Nopi untuk kita taat pada pemerintah ya. Iya. Nah, saya begini Pak Nopi. Ini saya kesaksian. Kalau Pak Nopi dulu kena sendiri Pak Nopi ya. Saya ini sekeluarga kena Pak Nopi. Oh iya. Nah, jadi saya ini orang yang safety banget. Saya safety banget. Bahkan rumah saya gagangnya dikainin. Saya sampai bilang sama istri saya, ngapain sih ini gagang pintu dikainin segala? Amang nih mall, amang nih hotel yang orang lalu keluar masuk. Kan yang masuk kita doang, cuma 5 orang saya bilang. Iya. Saking kita itu prokes banget. Anak saya itu ketika saya pulang bekerja, anak saya mau deketin saya bilang jangan dulu. Papi belum mandi. Wah, prokes banget Pak Nopi. Iya. Tapi akhirnya saya kena. Januari kemarin badannya lemes banget Pak Nopi. Lemesnya nggak seperti biasa. Lalu saya berobat ke puskesmas bilang kayaknya gejala tipes. Tapi saya kayaknya nggak begini. Akhirnya saya swab antigen Pak Nopi. Positif saya. Istri saya negatif. Akhirnya besok dibawa ke puskesmas PCR.
negatif, positif semua. Nah, disitulah saya merenung. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang salah dengan saya? Saya sudah prokes. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak sahabat-sahabat saya nelpon saya, ngabarin saya bagaimana keadaan. Setiap hari saya di video call sama teman saya, sahabat-sahabat saya. Saya bertanya sama teman saya ini, kenapa saya bisa kena? Saya cerita apa adanya, kenapa saya bisa kena? Saya bilang, karena kalau kita bicara kena, berarti ada suatu ketidaktaatan sebenarnya sama pemerintah. Karena pemerintah berusaha supaya rakyatnya itu tidak terkena virus ini kan, virus corona ini. Nah, bagaimana supaya setiap kita ini taat? Berarti saya cerita, berarti saya tidak taat sama pemerintah. Nah, akhirnya saya cerita, saya begitu prokes, cuci tangan dan jaga jarak, saya menghindari kerumunan. Nah, ada suatu menarik, teman saya bilang begini, inilah karena ketidaktaatan orang, akhirnya orang yang taat sama pemerintah kena. Contoh misalnya, si A misalnya nggak taat nih, si B taat, si A temenan sama si B, akhirnya karena ketidaktaatan si A sama pemerintah, akhirnya kenapa? Tapi yang tadi Pak Ruby yang suatu menarik tadi, ketika saya kena, disitulah saya diajar Tuhan. Yang tadi bicara, iman kita semakin bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi menarik bahwa penting sekali kita menjadi orang yang taat, Pak Novi. Bukan berarti kita tidak mempercayai Tuhan. Kita percaya perlindungan penjagaan Tuhan, Pak Novi. Sehingga ketika kita taat, berarti kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya ketika saya kena COVID, saya melihat suatu penyertaan Tuhan, Pak Novi. Bagaimana Tuhan menolong saya. Bagaimana Tuhan ketika saya tidak punya uang, Tuhan memberkati saya lewat orang-orang. Akhirnya tetap prokes itu saya lakukan, Pak Novi. Sampai saat ini prokes itu saya lakukan. Karena bukti saya mengasihi Tuhan. Tadi Pak Novi bilang bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu pasti dia mentaati firman Tuhan. Nah, menurut Pak Novi itu, apakah bisa dikatakan orang yang mengasihi Tuhan itu tapi dia tidak mengikuti ketetapan pemerintah? Apakah benar orang itu mengasihi Tuhan? Sebetulnya enggak ya, saya katakan enggak, karena sudah jelas firman tadi itu dilawan, gitu ya. Harusnya melakukan, tapi dia tidak melakukan. Gitu. Dan itu yang dilanggar itu kan adalah firman Tuhan, ya kan? Ketidaktaatan kepada pemerintah itu melanggar kepada firman Tuhan. Jadi itulah makanya kehidupan orang percaya itu memang harus ditumbuhkan hari demi hari lebih dewasa. Bahwa iman kita ini benar-benar dibawa dalam kehidupan nyata, merubah diri kita, membangkitkan kita, lebih mengenal Allah lagi, dan iman kita tuh justru membangun rasa taat dan disiplin yang luar biasa. Ya, nah itu sebetulnya inti dari juga saya memahami saya belajar mengenai COVID ini adalah bagaimana Tuhan itu juga sedang mengajarkan kepada kita, karena bagaimanapun juga seperti dikatakan di dalam kitab Lukas 21 ayat 18, sehelai rambut pun tidak akan tanpa seizin Tuhan. Betul kan? Betul. Terus kemudian Yakobus 4:15 juga kami bisa melakukan ini dan itu kalau atas seizin Tuhan, gitu kan. Kalau toh pun kita sudah melakukan yang terbaik dengan melakukan prokes dan sebagainya, terus kemudian kita sakit, itu pun seizin Tuhan. Gitu. Tetapi intinya adalah Tuhan selalu ada dan diminta dari kita adalah ketaatan. Mau kita nanti udah taat juga sakit, itu kita percaya atas izin Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu kembali kepada pertanyaan tadi, bahwasanya benar kalau kita tidak mengasihi Allah, kita tidak melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Ya. Dan itulah kita harus lihat sebagai panutan kita itu atau contoh role model kita kan Tuhan Yesus Kristus ya. Kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Betul. Kristus hidup apa sih yang ditunjukkan pada kita? Yaitu ketaatan. Kerendahan hati. Bahkan ketika dia harus mati di kayu salib pun dia taat kan, walaupun dia berontak tadinya kan, tapi dia jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi ini adalah bagian dari iman. Iman itu sebetulnya kekuatan Allah yang menghadirkan kekuatan Allah
yang merubah diri kita dari kehidupan lama kita kan adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Betul. Nah, kalau istilah new normal seperti Pak Erwin katakan, sebetulnya kekristenan itu udah ada new normal. New normal. Normal tetapi dalam rohani kan. Betul. Gitu kan. Jadi jangan tanya new normal dipakai masker, new normal yang sesuatu yang aneh gitu, bukan. Ketika firman Tuhan mengatakan engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, itu new normal sebetulnya. Jadi kita ini sebetulnya sudah diajar new normal. Cuma masalahnya menggunakan masker ini kan jadi cara fisik ya, tidak biasa. Tapi saya percaya bahwasanya new normal itu sebetulnya kehidupan yang lumrah ya, wajar, biasa bagi orang percaya. Itu new normal. Jadi sebetulnya jangan diomongin new normal sekarang karena COVID. Orang Kristen itu udah new normal. Baru kenormalan yang baru ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya kasus prokes ini bukan lagi menjadi sesuatu yang dipikirkan kalau dia imannya memang bulat ya. Dan kita harus pahami ketidaktaatan kepada Tuhan ini sangat fatal sekali. Firman Tuhan mengatakan apa? Bukanlah kamu yang berteriak Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga, di dalam Matius 7:21. Saya bacakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi justru hanya gara-gara masker kita melawan tidak mau menggunakan masker sesuai dengan aturan pemerintah. Bahwa pemerintah itu adalah anggota kerajaan Allah karena dia adalah kepanjangan tangan Allah. Dampaknya kebinasaan Pak Erwin. Justru masalah kecil masker, justru setiap orang percaya bisa binasa. Betul. Karena apa? Di dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapakku yang di sorga mengatakan, kamu pakai masker melalui pemerintah, begitu kan? Berarti apa? Kalau nggak kenal nurut, ya nggak masuk sorga Pak Erwin. Padahal masalahnya masalah kecil kan itu kan. Tapi doa, pujian, penyembahan rajin. Wah, luar biasa. Ikut program gue sampai tapi, doa salto pun ikut ya. Iya, tapi ya rame-rame aja. Ya, rame-rame aja. Firman Tuhan mengatakan ya kamu rame-rame lah pujian penyembahan, tapi nggak ada. Masa depannya tuh nggak ada dia. Jadi orang menarik nih Pak Novi, orang yang tidak melakukan kehendak Bapak walaupun dia rajin berdoa segala macam dan lain sebagainya, pujian penyembahan, tapi dia tidak melakukan ketetapan dari pemerintah, berarti masuk neraka Pak Novi? Ya ujung akhirnya nggak ada. Ya Tuhan bisa pakai semua orang, termasuk orang berdosa bisa pakai kan. Betul. Gitu. Ya oke. Dia untuk pujian penyembahan dipakailah di gereja kan. Iya. Tetapi setelah dari situ kemana? Nggak menjamin Pak. Karena jaminannya tuh taat. Bukan pujian penyembahannya. Karena Tuhan Yesus pun mengajarkan taatilah pemerintah. Iya. Kamu bayar pajak kan begitu ya. kan? Apa yang menjadi bagian pemerintah ya berikan pada pemerintah kan begitu kan? Jadi udah jelas semuanya kan. Iman ini justru merubah, membuka pikiran kita, mendekatkan kepada Tuhan, dan Tuhan membukakan apa yang menjadi isi hatinya sehingga lengkap bahwa hal yang terkecil yang kita langgar di dunia ini, kalau itu kita terus menerus dan tidak kembali kepada Tuhan dan minta ampun, binasa Pak Erwin. Binasa. Nah menarik Pak Novi. Berarti kita jangan sampai membaca Alkitab itu nggak melihat keseluruhan Pak Novi. Betul Pak Erwin. Ini kan begini. Kayak vaksin juga Pak Novi. Dianggap katanya vaksin itu antikris katanya. 666, nggak usah vaksin. Iya. Nah, berarti kan ini melanggar aturan dari pemerintah juga Pak Novi. Iya. Memang ada orang katanya antikris demikian dan begitu sebenarnya gitu ya. Iya, katanya dengan suara Tuhan Pak Novi. Iya. Sebetulnya itulah makanya hoax itu kan bagian daripada karya Bapak pendusta. Betul. Kalau bisa dikatakan si iblis kan. Iya. Padahal harinya kita tuh orang nggak tahu. Betul. Kita mati atau kiamat tuh hanya Bapa di sorga yang tahu ya. Betul. Mendingan jaga kualitas kita agar kita berkenan di hadapan Allah. Ketimbang kita mikir-mikir seperti itu. Betul. Kan? Nah, jadi kita meresponnya adalah kenapa Anda harus ada 66 dan sebagainya. Kita harus pahami bahwa itu teknologi yang dikembangkan oleh dunia barat. Betul. Dunia barat itu tidak selalu berkonteks dengan kealahan kita. Dia adalah orang-orang yang berpikir secara humanis. Kalau dia 666, itu kan privasinya terlanggar. Orang bule itu kan senangnya privacy ya. Betul. Dirinya. Orang tuh nggak perlu tahu saya gitu.
saya nggak mau dikelihatan orang. Tapi kalau 66 itu kan bisa dilacak. Dan itu menjadi sesuatu yang resistan bagi mereka gitu ya. Betul. Nah, jadi kita harus lihat 66 ini kan timbulnya bukan dari Pasar Senen. Bukan dari Pasar Cipulir kan. Betul. Dari mana? Dari dunia barat. Dunia barat pemikirannya apa? Bersifat Tuhan enggak, individualis. Betul. Mereka tidak mau privasinya dilihat. Ketika 666 dianggap bahwasanya mereka bisa dilacak dimanapun mereka ada. Itu bagi mereka itu sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Oleh sebab mereka menentang gitu ya. Tetapi ya kembali Bapak pendusta kita kan jago ininya menggorengnya kan. Betul. Kita terkena hoax gitu kan, akhirnya lebih sibuk mikirin itu. Kalau saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang di rumah, ketika hari Tuhan kita tidak tahu, ketika hari kapan kita meninggal, kapan kiamat kita tahu, mendingan hidup kita itu berkenan kepada Allah. Itu yang penting. Penting sekali Pak Nopi. Jadi nggak mungkin lah suara Tuhan bertentangan sama firman-Nya Pak Nopi. Ya karena firman Tuhan itu Allah sendiri. Kan dalam Yohanes 1:1 kata firman Tuhan adalah Allah. Allah, ya dia Allah gitu. Ketika kita bicara firman, ketika kita membaca firman, kita merenungkan firman, kita tuh sedang face to face dengan Allah yang sedang berbicara kepada kita melalui kuasa Roh Kudus kan. Karena setiap kali kita membaca firman kan kita minta pertolongan Roh Kudus kan. Betul. Ya kan? Artinya kalau firman ini dianggap satu buku dan pengetahuan, ini akan menjadi repot. Tapi kalau kita lihat firman itu adalah Allah. Betul. Kita harus hati-hati ini. Ini Allah sendiri sudah datang pada kita secara pribadi kan, berbicara melalui apa yang diilhamkan Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kan dikatakan bahwasanya segala sesuatu itu mengingatkan, ya kan? Betul. Nah, jadi sebetulnya inilah iman itu harus membuka satu dimensi kealahan, bahwasanya jangan menganggap Alkitab itu hanya buku. Ya, betul. Itu adalah Allah, gitu kan? Kalau kita beriman, itu akan merubah bahwa itu adalah Allah. Jadi ketika kita baca firman, kita membahas nih, Pak dari Roma ini katanya, sebetulnya kita lagi membawa Allah duduk berdua, itu ada Allah di sini. Betul, gitu. betul. Jadi kita ada yang menarik bagi saya gitu ya. Nah, jadi pernah Pak Nopi ada orang yang saya layani, dia gak mau vaksin karena dia dengar katanya ada seorang pemimpin seorang tokoh agama lah yang bilang vaksin itu antikris. Dan saya bilang begini, kalau kamu gak mau vaksin, kamu harus pegang komitmen. Kalau kamu gak mau vaksin, kamu harus pegang komitmen. Kamu jangan vaksin, saya bilang. Tapi jangan sampai kamu nanti, ketika kamu masuk mall, kamu harus tunjukin vaksin, kamu nggak bisa. Kamu takut, akhirnya kamu vaksin. Nah, ini kan program pemerintah nggak mungkin bertentangan suara Tuhan sama firman Tuhan tadi yang tadi Pak Nopi kan. Nggak mungkin bertentangan, karena di Roma 13 dikatakan kita harus tunduk sama pemerintah. Karena nih pemerintah kita ini sedang berusaha bagaimana Indonesia bisa bebas dari virus ini. Sehingga ekonomi kembali bangkit. Nah, kita sebagai orang percaya Pak Nopi, kita harus tunduk sama pemerintah. Kan begitu. Lalu akhirnya saya bilang, kamu vaksin. Saya bilang, saya juga vaksin kok. Saya bilang, saya orang taat sama pemerintah, vaksin. Akhirnya itu yang bilang antikris itu, saya bilang sesat. Saya bilang gitu. Nah, Pak Nopi sendiri udah vaksin Pak Nopi. Nah, itu berarti bukti tanda kita taat sama pemerintah kan gitu Pak Nopi. Iya. Jadi Pak Nopi, sangat menarik nih hari ini. Kita sebagai orang percaya benar-benar harus taat sama pemerintah. Karena nggak mungkin pemerintah itu menjerumuskan kita untuk hal-hal yang bahaya. Justru pemerintah itu membawa kita kepada keadaan yang lebih baik. Nah, jadi gini Pak Nopi, ada juga orang bertanya kepada saya begini Pak Nopi. Pasti Tuhan berkati lah, nggak usah vaksin lah. Tuhan pasti berkati kesehatan kita lah. Itu bagaimana Pak Nopi seperti itu? Oke, jadi ada beberapa firman yang untuk mendukung apa yang dikatakan Pak Erwin tadi. Di dalam Yakobus 4:17 itu dikatakan jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, itu ya. Terus yang kedua, di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2 itu dikatakan demikian. Pertama, aku nasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Betul. Jadi kalau kita lihat secara dalam bahwasanya tidak melakukan hal yang tahu kita baik, tidak melakukan sudah berdosa. Berdosa kita. Yang kedua, yang berkenan kepada Allah, kita mendoakan pemerintah kita. Apakah hanya mendoakan? Ya juga kita juga harus taat. Nah, itu udah kita sudah berhadapan dengan pagar-pagar Allah langsung ini. Ya kan? Betul. Pagar-pagar Allah langsung. Nah, kembali kepada tadi
motivasi orang ya. Motivasi. Mau divaksin apa enggak gitu ya. Ya tapi itulah kadang-kadang kita ada orang yang ditegur itu harus hanya diomongin dia ngerti. Harus ada dipukul dia baru ngerti gitu ya. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan di kitab Roma atau Korintus dikatakan begini. Ketika seseorang itu berkeras hati terhadap apa yang menjadi pendapatnya, walaupun pendapat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan biarkan saja. Biarin aja gitu. Pada satu saat ada dua kemungkinan, dia habis atau dia tobat. Betul. Jadi kayak kisahnya bangsa Israel di tanah Mesir, itu kan Tuhan mengeraskan hati Firaun, kan? Betul. Terus kemudian di dalam kitab, kalau nggak salah kitab Roma ya, begitu orang itu begitu keras kehidupannya, dia tidak menjaga tubuhnya itu, akhirnya terjadi apa? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu kan? Iya. Ya kan? Itu karena mereka ngotot. Udah Tuhan saya maunya begini, ya udah terserah kamu. Tapi akibatnya apa? Nah, situ mulai timbul penyakit dan sebagainya kan gitu. Jadi kadang-kadang orang yang tidak ngotot dengan caranya sendiri itu kok Tuhan nggak tegur gitu ya. Karena Tuhan mengatakan ya udah kalau kau berkeras silahkan saja, tapi ingat resikonya gitu. Betul. Memang apakah kita harus sampai nunggu ditegur dulu Pak Nopi sama Tuhan baru kita melakukan? Karena orang itu mempunyai ini apa namanya free will ya. Tuhan itu menghormati itu ya. Jadi orang itu kalau kamu nggak perlu negur ya, kalau memang kamu berkeras dengan itu ya resikonya udah jelas gitu ya. Jadi itu caranya Tuhan. Itu caranya Tuhan yang Tuhan lakukan ketika orang masih berkeras. Makanya saya juga lihat ada beberapa orang, kadang-kadang kita juga harus melihat bahwasanya ada orang udah diomongin nggak bisa gitu ya. Ya sudah, kalau seseorang udah nggak bisa diomongin ya udah silakan kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin cara dan waktunya bukan saat ini, tapi ada cara dan waktunya Tuhan. Betul. Ya, gitu ya. Jadi saya kira gitu ya. Sahabat Rata, hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita bahwa bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita taat sama pemerintah, mengikuti prokes yang dianjurkan oleh pemerintah, karena pemerintah itu berasal daripada Tuhan. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini sedang bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin agar bangsa kita bebas dari virus corona. Nah, sebagai bukti mendukung daripada program pemerintah supaya Indonesia bisa bebas dari virus corona, maka kita harus taat sama prokes, memakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, sebagai bukti kita percaya kepada Tuhan bahwa kita mengikuti aturan dari pemerintah. Kalau pemerintah menganjurkan vaksin, mari kita vaksin. Supaya apa? Supaya program pemerintah ini terlaksana dan bangsa kita bebas dari virus corona. Nah, Pak Nopi, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan oleh sahabat Rata, sahabat rumah kita hari ini supaya sahabat kita ini, sahabat Rata rumah kita ini semuanya diberkati lewat acara kita ini? Ya, pesan terakhir adalah kalau memang hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan seperti yang Tuhan Yesus lakukan adalah makananku adalah melakukan segala apa yang menjadi kehendak Allah dan aku melakukannya sampai dengan selesai gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebaiknya kita merubah diri kita, pikiran kita, sikap hidup kita untuk taat kepada pemerintah. Karena itu semua berasal daripada Allah dan itu untuk kebaikan kita juga. Jadi pesan saya adalah mari kita taati prokes ini, apa yang dilakukan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti dalam Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Artinya kita melakukan ini bukan melihat kepada pemerintah atau dalam bagian, tapi di balik semua itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Di balik semuanya itu adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan di balik semuanya itu adalah kita menjaga keselamatan yang sudah berikan, sehingga kita tidak binasa karena kita melanggar apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan Yesus berkati. Sahabat Rata, hari ini kita sudah selesai dan tidak ada hubungannya memakai masker dan tidak memakai masker dengan iman. Semuanya itu ada hubungan. Jadi mari kita mentaati protokol kesehatan supaya kita bisa menjaga keluarga kita, menjaga sesama, dan dimanapun kita berada, di kerumunan, di gereja, dimanapun kita berada, hendaklah kita selalu mengikuti protokol kesehatan untuk demi kebaikan kita semua. Mari kita berdoa sebelum mengakhirinya Pak Erwin.
Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, rencana-Mu tidak akan pernah gagal, dan biarlah apa yang telah disampaikan merupakan isi hati-Mu dan Roh Kudus sendiri yang menghantar semua itu ke dalam hati, jiwa, pikiran yang ada pada kami yang mendengarkan, melihat acara ini Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang menuntun mereka, yang sakit Kau sembuhkan, Amin. yang berbeban berat Kau angkat Tuhan, yang berputus asa Kau berikan jalan keluar, dan lebih lagi Tuhan, biarlah mereka hidup dengan iman yang mereka percaya untuk merubah kehidupannya untuk lebih mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom.